kepada Ketua PCNU Turki, Mas Yuda, serta segenap hadirin sekalian yang hadir pada acara yang insya Allah berkah kali ini dengan tema bedah buku HTI Gagal Faham Khilafah. Sebelum kita langsung menuju kepada acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara hari ini sebagai berikut, yaitu yang pertama pembukaan, dan yang kedua akan HTI Gagal Faham Khilafah, dan kemudian akan ditutup dengan doa. Langsung saja kita mulai dengan pembukaan dan dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Kemudian langsung saja kita menuju ke acara yang berikutnya. Oh ya, sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang lagi musaid atau free, bisa dibuka kameranya agar kegiatan diskusi kali ini mungkin bisa lebih seru gitu. Langsung saja kita menuju ke ke susunan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua PCNU Turki, Mas Yuda. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, kepada teman-teman pengurus PCNU Turki dan Fidiyah terutama, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena berkat kalian-kalian semua ini acara ini bisa terlaksana. Dan yang kedua, tak lupa kita ucapkan kepada Gus Makmun ya untuk terima kasihnya sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan setitik pencerahan kepada kami tentang soal HTI dan perkembangannya di Indonesia. Sebetulnya acara ini kita buat dengan teman-teman Tanfidiyah itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari program pengkaderan teman-teman Tanfidiyah dan teman-teman PCNU pada umumnya agar mereka itu bisa bangga dengan arus islamisasi modern orang-orang Indonesia yang ada di Turki. Makanya kita kemudian menyusun sebuah kurikulum ya, bukan kurikulum, sebuah mukoror bahwasanya ini loh acara nanti yang akan kita buat kalau seandainya Tanfidiyahnya masih tetap selama tahun 2022. Dan tentunya acara ini mungkin agak ada iskal bagi teman-teman yang ada, mungkin boleh jadi secara langsung ketika kita membuka judul ini, kita diposisikan sebagai teman-teman yang tahu sendiri kan di Turki itu sebagai pusat ibaratnya sebagai banyaknya simpatisan yang orang-orang yang condong ke sana, ke yang dibedah itu pemikirannya, maka mungkin boleh jadi dengan hadirnya acara ini akan ada suara-suara sumbang, misalkan bahwasanya teman-teman ini secara tidak langsung memposisikan diri berhadapan dengan mereka-mereka yang ada. Tapi bukan itu tujuan kita untuk membuat acara ini. Tapi tujuan kita adalah untuk lebih daripada pengetahuan terhadap diri kita ke dalam bahwasanya ini loh sebetulnya iskalnya kenapa dari segi metodologis, segi manhaji, pemikiran orang-orang HTI itu ditolak. Bukan hanya dari segi hukum. Kalau hukum itu kan urusannya teman-teman polisi, tapi daripada manhaji berpikir mereka itu tertolaknya di sini berdasarkan kitab-kitab karya tentunya karya ulama-ulama NU sendiri bahwasanya HTI itu tertolak. Nah, itu saja sedikit daripada sambutan kita, dan semoga selamat berdiskusi dan semoga dengan ini kita mendapat pencerahan-pencerahan, dan monggo dipersilahkan untuk teman-teman yang misalkan ada kontra, ada apa terhadap penulis ataupun terhadap
unek-uneknya, monggo silahkan disampaikan. Ini ruang jenengan, dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda atas sambutannya. Langsung saja kita menuju ke acara inti, yaitu diskusi bedah buku HTI Gagal Faham Khilafah, yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh saudara kita, pengurus Tanfid PCNU Turki, Gus Muhammad Riza. Kepada Gus Muhammad Riza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Selamat sore rekan-rekan yang telah menghadiri acara yang insya Allah diridhoi dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita sudah bersama penulis buku HTI Gagal Faham Khilafah yang insya Allah kita akan diskusikan bersama sore ini. Di zaman sekarang yang betapa mudahnya kita mendapatkan informasi baik yang benar maupun yang salah, alangkah mudahnya juga kita seperti masyarakat untuk berpengaruh pada informasi. Oleh karenanya sangatlah pentingnya kita untuk membedah buku ini, khususnya kita rekan-rekan pelajar NU di Turki dengan kondisi masyarakat di Indonesia sekarang. Sebagai moderator diskusi, perkenankan saya untuk membaca profil penulis dengan singkat. Muhammad Nakmun Rashid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Beliau hafidz Al-Quran, menyelesaikan pendidikan strata 1 S1 di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran STQK Al-Hikam Depok, Jawa Barat. Program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan judul skripsi Studi Krisis Ayat-Ayat Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia tahun 2015. Sejumlah bukunya yang sudah diterbitkan ialah Politisasi Agama, Kalimanya Publishing tahun 2015, Kemukjizatan Menghafal Al-Quran, Kuanta MK tahun 2015, HTI Gagal Faham Khilafah, Pustaka Kompas 2016, Sebuah Rumah Tanpa Pintu, Al-Hikam Press tahun 2016, The Five Principles of Life yang segera terbit, Rasulullah Way of Life, dan buku 25 volume yang masih ditulisnya. Adapun buku antologi beliau bersama komunitas Sahabat Nusantara SPN meliputi Quantum Ramadan, Cerdas Meningkatkan Kualitas Diri di Bulan Suci, Genius Media tahun 2015, Quantum Cinta, Aneka Hidangan Menu Jiwa, Genius Media tahun 2015, dan Quantum Belajar, Membangun Gelora untuk Hidup Bahagia, Genius Media tahun 2016. Bersama Pena Al-Hikam, beliau menulis antologi Wajah-Wajah Manusia dalam Al-Quran, Al-Hikam Press tahun 2016, dan Quantum Akhlak, dari akhlak kepada Tuhan hingga ciptaannya yang akan segera terbit, dan lain sebagainya. Beliau juga telah mengilustrasi buku Israiliyat, Benih Konflik di Tanah Para Rasul, Moderasi Cegah dari Radikalisme dan Terorisme menuju Masyarakat ASEAN, Lama Pesan di Kota Hujan. Dia juga menyunting buku Kiai Haji Khalil Nafis yang berjudul Meningkat Tabir Puasa Ramadan tahun 2016, Wajah-Wajah Manusia dalam Al-Quran tahun 2016, dan Gerakan Dakwah Aswaja Bela Negara tahun 2016. Susunan acara diskusi kita hari ini yaitu pertama pemaparan materi oleh Mas Muhammad Mahmud Rashid, dan akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, rekan-rekan dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat agar bisa kita diskusikan langsung setelah sesi selanjutnya selesai. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai diskusi kita sore ini dengan pemaparan materi oleh Mas Muhammad Mahmud Rashid, SUD, selaku penulis buku HTI Gagal Faham Khilafah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para masyayikh, para
ulama, para habaib, para sahibul hajat, teman-teman PCINU Turki. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada panjenengan semua. Malam kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi terkait gerakan transnasional dan perkembangannya di dalam konteks Indonesia dan pengaruhnya dari luar negeri di Indonesia. Hizbut Tahrir ini merupakan sebuah perkumpulan yang lahir disebabkan ada situasi politik saat itu di Palestina yang memungkinkan para tokoh-tokoh dan aktivis gerakan Islami untuk membuat gerakan yang bisa dilegitimasi oleh agama yang mereka anut. Sebenarnya para pendiri daripada Hizbut Tahrir ini memiliki titik temu dengan orang-orang yang sebelumnya sudah bergelut dan berkecimpung di Ikhwanul Muslimun yang ada di Mesir. Oleh sebab itu, kalau kita membaca sejarah, maka Tahrir ini ada yang dikenal dengan 9 para inspirator, ya, atau para penggagas yang walaupun semuanya tidak masuk di dalam struktur utama Hizbut Tahrir, walaupun saat itu juga perpindahan ke Yordania disebabkan ada pergulatan politik yang tidak memungkinkan untuk stabilisasi eksistensi oleh si pendiri. Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah seorang aktivis yang sebelum membuat Hizbut Tahrir telah masuk ke gelanggang politik yang ada di Palestina dan sekitarnya, termasuk juga di Yordania pada saat itu. Dan orang-orang ini merupakan keberlanjutan daripada warisan yang terdapat di dalam sejarah lahirnya Partai Ba'as. Jadi pasca runtuhnya khilafah di dunia ini, pasca itu kemudian terjadi pembentukan oleh orang-orang atau sekelompok yang juga sebagian di antara mereka ada yang belajar ke Mesir. Ya, mereka membentuk yang namanya Partai Ba'as. Jadi Partai Ba'as ini adalah salah satu kelompok politik yang menginginkan agama sebagai dasar negara, agama sebagai tidak saja sebagai inspirasi di dalam kita bergerak, tetapi juga sebagai mandu dan sebagai konstitusi di negara tempat mereka berada. Warisan-warisan berupa gagasan di masa lalu terus diteruskan oleh sebagian umat Islam. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang masuk ke Indonesia. Kemudian ada Ikhwanul Muslimun yang kemudian berubah bajunya dengan partai yang kelompok transnasional yang lainnya. Tetapi Indonesia lagi-lagi selalu belakangan menetapkan konsekuensi hukum terhadap sebuah gerakan, termasuk Hizbut Tahrir yang ditetapkan sebagai organisasi terlarang tahun 2017 dengan munculnya Perpu, ya, yang saat itu dibacakan oleh Pak Wiranto, kemudian juga dan teman-teman dari Kemenko Polhukam dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya katakan, mereka lahir dan didirikan oleh orang yang sudah bergelanggang atau orang yang sudah bermain di dunia politik, itu membuktikan bahwa mereka tidak murni lagi memperjuangkan agama ini, melainkan ada ambisi dan kekuasaan politik yang akan mereka kan. Abhani, kemudian Abdul Qadim Zollum, kemudian hingga saat ini pemimpin mereka yang ada di Inggris bernama Abu Rosta. Semuanya adalah orang-orang yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam
tanda petik memiliki hubungan biologis secara politis dengan orang-orang tertentu. Inggris dengan adanya keberadaan Hizbut Tahrir, mereka bisa bermain di level bawah tanah hingga saat ini. Begitu juga dengan Syiah yang ekstrim masih ada di sekitar mereka. Kemudian juga Ahmadiyah yang ada di Inggris yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mereka bertiga tidak mungkin tidak terkonfirmasi oleh intelijen yang ada di Amerika saat ini. Kebetulan saya bekerja di salah satu organisasi yang ada di Amerika dan Finlandia. Kita banyak mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan jaringan yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia saat ini. Bagaimana ada di Turki dengan yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan di dalam setiap tahunnya, berapa aktivis-aktivis Hizbut Tahrir yang kemudian berkunjung dan berziarah ke Turki. Kunjungan mereka ke Turki tidak lain bukan sekedar soal hal-hal yang bersifat normatif atau keagamaan, tetapi juga unsur kerjasama dengan orang-orang tertentu yang juga terkait dengan pencarian supporting aktivis-aktivis syabab-syabab hizbiyin yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai pengawal saya, ada semacam kelompok yang menemukan penyakit di tempat tertentu, tetapi membawa obat di tempat tertentu. Seharusnya kalau kita menemukan penyakit di A, maka kita membawakan obat penyakit di A. Ada juga di antara mereka yang menemukan penyakit di negara tertentu, kemudian diamplifikasi di dalam kemerdekaan. Kita tidak pernah menemukan salah satu referensi yang bersifat literatur bahwa khilafah itu di dalam konteks legal formal. Makanya literatur-literatur yang memuat kata-kata adin wa daulah itu selalu diterjemahkan dengan negara yang islami. Negara islami itu tidak membutuhkan legal formal. Misalnya Islam sebagai dasar negara atau ideologi negara itu tidak dibutuhkan. Dulu kalau kita membaca-baca referensi dan buku-buku yang terkait dengan khilafah ini, maka para alim ulama itu selalu menitik beratkan bahwa Indonesia ini sudah negara yang islami, di mana ajaran-ajarannya telah berselancar, telah ada di sendi-sendi kehidupan. Nah, jadi orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh dan para founding fathers yang ada di Indonesia sudah menganggap bahwa Islam memang tidak sekedar doktrin agama ya yang bisa membimbing manusia dari aspek spiritual saja, tetapi juga bisa menjadi inspirasi di dalam membangun sebuah pemerintahan atau menuju sebuah peradaban yang baik. Tetapi para alim ulama menitik beratkan, termasuk juga Ki Hasyim Asy'ari, kemudian juga Ki Ahmad Dahlan dan para tokoh-tokoh ormas yang ada dan bersifat made in Indonesia selalu menitik beratkan bahwa kondisi dan pengkontekstualisasian ajaran agama di dalam konteks kita berindonesia dan bernegara sangat berbeda dengan yang terjadi di negara-negara di luar Indonesia. Banyak aspek-aspek yang ada di Indonesia tidak bisa ditiru di luar negeri. Contoh kasus pertama, kemarin saya rapat dengan teman-teman di kementerian yang ada di Somalia misalnya, terkait dengan penanganan dan pencegahan, termasuk juga di dalamnya pencegahan terhadap gerakan transnasional, kemudian juga ekstremisme, kemudian juga terorisme. Sistem kontranarasi dan ideologi yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintahan Indonesia tidak bisa ditiru di Somalia, tidak bisa ditiru di Finlandia, tidak bisa ditiru di Rusia, tidak bisa ditiru di Australia, dan lain sebagainya. Karena apa? Konteks kita beragama dan bernegara di Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan konteks kita bernegara di Turki, di Afrika. Kemarin saya juga habis ngisi acara di teman-teman Afrika dan Timur Tengah. Jadi mereka memberitahukan kondisi di sana yang itu memang tidak bisa sama. Oleh sebab itu, sebelum saya memberikan beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia, saya memberikan satu saran kepada teman-teman yang ada di PCI NU Turki.
bahwa banyak orang-orang Indonesia itu yang ketika S1-nya di luar Tanya negeri ya, itu aduh, kehilangan Yuda. Ini lagi di Daro apa di Daro. Mas, mohon Mas Muhammad, terima kasih. Nah, saya lanjut. Banyak hal-hal yang tidak bisa mengembalikan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia dan mempertahankan nasionalismenya. Seakan-akan ketika kita sudah menempuh pendidikan dan pembelajaran di luar negeri, seakan-akan kita membawa seluruh. Nah, oleh sebab itu teman-teman NU mau tidak mau harus memberikan sebuah ruangan kepada teman-teman yang S1-nya di luar negeri atau S2-nya di luar negeri, S1-nya di Indonesia. Mereka harus masuk ke sebuah ruangan untuk menemukan kembali penguatan jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Mereka-mereka yang terpapar ini kebanyakan orang-orang yang S1-nya di ya termasuk juga di Mesir, karena sekarang Mesir itu sudah ada beberapa orang yang kemudian menjadi identifikasi yang dilakukan oleh kita, ya termasuk juga di kepolisian. Mereka terpapar ketika mereka S1 di luar negeri. Oleh sebab itu perlunya penguatan pasca mereka semua ini kembali ke Indonesia. Kita tidak bisa lagi berprasangka baik bahwa mereka telah memiliki ilmu agama, kemudian tiba-tiba mereka pun selaras dengan cara bernegara. Tidak. Bahwa ketinggian dan kedalaman seseorang di dalam beragama tidak menjadi sebuah hal yang selaras dengan cara dia bernegara. Tapi dalam aspek negara dia baik. Nah, tetapi ini bukan di dalam upaya pengkerdilan kita, di dalam upaya pencarian ilmu pengetahuan dan sisi intelektual. Nah, kemudian Hizbut Tahrir ini memang di dalam konteks Indonesia mereka tidak sama dengan gerakan-gerakan mereka yang ada di luar negeri. Karena di Indonesia itu pertama dari sisi keamanan itu ada TNI dan Polri. Kalau di luar negeri atau misalnya seperti mereka di Amerika dan atau juga di di Belanda, kemudian di Yordania, kemudian di Mesir, sistem keamanan misalnya di kepolisian dan tentara itu berbeda. Oleh sebab itu yang mereka rekrut di luar negeri itu adalah para militer yang sudah memiliki senjata, dan banyak kasus-kasus di mana mereka ingin melakukan perampokan, kemudian ingin melakukan pengambil alih kekuasaan dengan kekuatan yang ala kadarnya dan selalu digagalkan di pertengahan jalan. Nah, di dalam konteks Indonesia mereka selalu memainkan tahapan-tahapan melalui dengan yang namanya ghazul fikr, itu pertarungan secara intelektual. Dan kemudian mereka juga melakukan tahapan-tahapan dan upaya pembentukan opini. Bagaimana keadaan-keadaan yang pernah didapatkan atau dilakukan oleh umat Islam pada masa terdahulu itu bisa dilakukan di dalam konteks Indonesia. Tetapi mereka melakukan keburukan manakala kita menetapkan hal-hal tersebut. Makanya hingga kini kita tidak menemukan satu literasi atau literatur apapun yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, baik yang bersifat primer maupun sekunder, atau orang-orang yang simpati kepada mereka, menegaskan secara tegas bahwa khilafah yang seperti apa yang mereka kehendaki. Mereka selalu menarasikan bahwa kalau kita berkhilafah maka kesejahteraan, kedamaian dan sebagainya akan tercipta. Tetapi mereka tidak pernah menetapkan khilafah seperti apa. Nah, keambiguitas inilah yang menyebabkan banyak orang kemudian terpengaruh. Seakan-akan khilafah itu adalah sesuatu yang semuanya baik. Tidak pernah terjadi sesuatu yang bersifat buruk. Jadi kalau misalnya kita baca kitab-kitab primer mereka seperti Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, kemudian yang berkenaan dengan politik atau At-Takatul Al-Hizbi, atau juga dikeluarkan oleh para
estafet kepemimpinan, misalnya Abu Rosta, Abdul Qadim Zolum, termasuk juga di dalam konteks usul fikih mereka di dalam pembacaan terhadap teks agama itu tidak pernah menetapkan. Padahal Imam Al-Ghazali sudah menegaskan jauh-jauh hari di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad itu bahwa kalau kita tidak memiliki bekal yang bagus, kita tidak memiliki bekal yang banyak, dan kita tidak bisa membawa bekal itu dan memberikan kepada orang dengan cara-cara yang baik, maka Anda segera menjauh dan jangan mencoba-coba untuk mendekatinya. Karena apa? Menurut Imam Al-Ghazali, al-imama awil khilafah ya laisa minal muhimmat. Jadi sesuatu perkara yang tidak terlalu penting. Diteruskan juga oleh Imam Al-Ghazali dianggap sebagai balhiya al-ma'kulat, bahwa dia adalah produk akal, atau yang di dalam kategori usul fikih dia memang masuk dalam kategori mukhtalaf muttafaq alaih, yaitu yang bersifat fikih. Tetapi fikih adalah produk, bukan sesuatu yang bersifat wahyu. Oleh sebab itu ketika mereka menisbatkan bahwa khilafah ini adalah warisan Rasulullah, adalah sesuatu yang salah. Kita tidak pernah membaca sirah nabawiyah, baik ditulis oleh siapapun, khususnya di dalam literatur Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa khilafah adalah sesuatu alternatif yang bersifat mutlak dan kita tidak bisa menggunakan sistem selain khilafah. Itu kan kita tidak pernah menemukan. Oleh sebab itu pasca hijrahnya Nabi dari Mekah misalnya kemudian berpindah ke Yatsrib atau ke Madinah, Nabi itu bukan menetapkan identitas kenegaranya dengan negara khilafah, tetapi negara Madinah, yang itu mengindikasikan pengertian bahwa yang ingin dikehendaki dan diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah upaya membentuk peradaban yang Islami, atau kalau kita mau formalisasikan, yaitu negara yang Islami. Makanya NU, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah menganggap bahwa konsensus kita di dalam bernegara merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan ini masuk juga di dalam kaidah usul fikih. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Konsensus atau kesepakatan kita di dalam sesuatu tidak bisa dibatalkan hanya oleh kehendak politik atau kehendak kekuasaan atau kehendak orang-orang tertentu yang belum teruji. Bagaimana kita ingin menguji bahwa khilafah yang ditawarkan oleh teman-teman Hizbut Tahrir adalah sesuatu yang bagus, sedangkan mereka tidak menetapkan khilafah versi siapa. Dan kalau kita mengatakan bahwa khilafah ala hizbiyin, misalnya ala Hizbut Tahrir, ala Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, mereka marah. Khilafah ini bukan yang diusung oleh Hizbut Tahrir. Ini adalah warisan ulama, warisan para tabi'in, para sahabat. Tetapi ketika kita mempertanyakan khilafah seperti apa, ini kan mereka tidak bisa menjawabnya. Belum lagi ke persoalan siapa khalifah. Dan mereka selalu menjadikan karangan Syekh Wahb Az-Zuhaili, ya di dalam kitabnya Syekh Wahb Az-Zuhaili yang terkait dengan al-fiqh al-islami itu, bahwa memang al-khilafah ini padanannya al-imamah atau khalifah itu amir. Kemudian teman-teman dari Hizbut Tahrir ini membentuk opini bahwa khalifah satu paket di dalam syariat dengan khilafah. Padahal ini kita tidak pernah ketemukan literatur ini atau pembacaan ini di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa kita stempelkan kepada siapapun selama dia merupakan seorang pemimpin, baik pemimpin terkecil hingga pemimpin yang berskala besar. Makanya kita di rumah pun seorang laki-laki yang berstatus suami disebut seorang khalifah, tidak saja di dalam konteks bernegara. Kalau seorang suami bisa saja disebut khalifah, kenapa Presiden Republik Indonesia tidak bisa disebut khalifah? Alasan lagi-lagi yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir bahwa khalifah hanya bisa distempelkan manakala sistem bernegaranya adalah khilafah. Nah, ini merupakan pembentukan opini yang kemudian diamplifikasi yang secara terus-menerus merupakan virus yang sangat berbahaya di dalam konteks kita ber-Indonesia. Bahwa
mereka selalu memiliki pemahaman ya yang bersifat skriptualistik ya, dan menganggap selain dari mereka adalah the others. Jadi atau menganggap selain jati diri atau orang-orang yang kemudian berkecimpung di dalam halako-halako dan liko-liko mereka adalah bagian daripada orang yang masih terkena virus dari barat. Pertanyaan kita, apakah para tokoh-tokoh di ormas-ormas di Nahdlatul Ulama, kemudian di Muhammadiyah atau di kalangan para habaib seperti di Robitoh Alawi adalah orang-orang yang tidak mengerti khilafah? Kan tidak juga. Mereka adalah orang-orang yang justru memiliki pemahaman yang lebih luas, lebih komprehensif dibandingkan orang-orang yang memperjuangkan khilafah ini. Bagaimana kita diajarkan ketika kita belajar tentang usul fikih. Nah, ini salah satu kelemahan dari teman-teman Hizbut Tahrir adalah mereka belajar fikih tetapi meninggalkan yang namanya usul fikih. Ibarat kita belajar tafsir Al-Quran tetapi kita tidak belajar yang namanya balaghatul Quran. Nah, ini perpaduan ketersatuan di dalam upaya pencarian ilmu pengetahuan itu selalu mereka nafikan. Makanya banyak dari mereka yang tidak mengerti yang namanya usul fikih. Nah, oleh sebab itu mereka selalu menganggap bahwa orang yang berbeda atau orang yang mengkritik, jangankan menolak, mengkritik saja dianggap sebagai seseorang yang telah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari Barat dan kemudian menjadi orang yang menentang Allah. Baru kemarin juga belakangan juru bicara Hizbut Tahrir menganggap bahwa orang yang menolak khilafah dianggap sebagai menentang Allah. Nah, ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat tidak realistis dan tidak kita ketemukan di dalam upaya-upaya upaya-upaya pembacaan kita atau sesuatu yang kita pelajari di di bangku kuliah maupun pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Dan mereka juga Hizbut Tahrir ini hanya pemisahan ya. Jadi lawan daripada agresi. Jadi mereka membentuk opini-opini bahwa orang-orang yang memperjuangkan penegakan khilafah dianggap adalah orang-orang yang Islami, sedangkan orang-orang yang tidak memperjuangkan khilafah dianggap belum berislam secara kafah. Padahal kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, khususnya yang mu'tabar, bahwa apa yang disebut dengan udkhulu fi silmi kafah itu di dalam konteks kemampuan seseorang di dalam menjalankan aktivitas keagamaan atas pembacaan dia terhadap agama yang dia anut. Jadi kan urusan kemampuan. Kita tidak mungkin lagi yang dimaksud dengan Islam kafah atau udkhulu fi silmi kafah itu kita menyamakan cara kita beragama seperti cara beragamanya Nabi Muhammad atau cara bernegaranya sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian para tabi'in dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan kita masuk ke dalam Islam secara totalitas itu di dalam pemaknaan kita beragama semampu dan sebisa kita. Kita tidak bisa lagi misalnya kalau teman-teman Hizbut Tahrir mengatakan dulu Nabi memperjuangkan khilafah dan Nabi sebagai seorang khalifah. Kemudian Nabi bisa mensejahterakan kaum muslimin, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Pertanyaan kita kan sekarang siapa yang ingin menggantikan posisi baik secara duniawi maupun ukhrawi seperti yang dimiliki oleh Rasulullah? Kan tidak mungkin Ismail Yusanto atau Abu Rosta atau kader-kader daripada Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, ini yang mereka tidak menyadari. Mereka terlalu berpikir hayali, ya, berpikir hayali dan menganggap apa yang pernah diperbuat oleh Rasulullah semuanya itu bisa kita lakukan. Jadi kalau di dalam perkara yang kecil misalnya, dulu Nabi itu makan pakai tangan 3 jari. Nah, kalau sekarang kita makan
makan 3 jari pakai makan pakai bakso kan tidak mungkin. Nah, pembacaan-pembacaan ini yang hilang dari teman-teman Hizbut Tahrir, apa yang disebut dengan realistis itu. Makanya di dalam konteks kita bernegara di Indonesia, yang kita kedepankan adalah ajaran yang itu kemudian menjadi supplier ke dalam kebijakan maupun undang-undang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya, bahwa secara intelektual pun, secara filsafat, secara filosofi, teman-teman Hizbut Tahrir ini banyak memiliki kelemahan. Makanya banyak orang-orang ketika membaca buku-buku atau kitab-kitab daripada Hizbut Tahrir itu selalu kebingungan. Karena apa? Terlalu memaksakan dalil-dalil agama untuk kepentingan mereka. Ibarat dulu kalau kita di Indonesia itu pertarungan partai politik ya untuk mendapatkan simpati dari kaum muslimin itu, misalnya yang satu menggunakan ayat wala taqrabah hadhihi syajarah, yang satu menggunakan ayat ini dan agar terlihat tampak bahwa itu merupakan produk atau sebuah syariat yang langsung diberikan oleh Tuhan, itu sangat tampak di dalam buku-buku teman-teman daripada Hizbut Tahrir, yang sebenarnya mereka kehilangan realistis di dalam beragama itu. Nah, bagaimana perkembangan pasca Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan? Perkembangan mereka, kita memang memiliki kelemahan di dalam undang-undang. Kalau di luar negeri itu, termasuk tetangga kita sebelah, misalnya Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya, itu derivasi dari segala unsur yang berkaitan dan terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia menjadi keniscayaan terlarang. Nah, di dalam konteks Indonesia, undang-undang kita hanya mampu menyentuh di sisi organisasi atau legal formalnya. Tetapi ketika mereka melakukan yang bersifat dakwah dan politik, belum kepada penindakan yang bersifat kepengaruhan yang bersifat politis, mereka tidak bisa dikenakan undang-undang itu, kecuali mereka sudah memiliki indikasi-indikasi kuat, baru kemudian dikenakan undang-undang ITE, kemudian dikenakan undang-undang di KUHP dan lain sebagainya. Nah, jadi regulasi yang bersifat spesifik itu tidak ada. Jadi seperti penindakan untuk seorang teroris misalnya, itu belum terjadi juga. Misalnya ketika seorang teroris ini sudah melakukan aksi-aksi teror, kemudian mereka ditindak, atau ingin berbuat, mereka ditindak, atau pasca mereka rapat kemudian ada hal-hal yang bersifat kehendak untuk melakukan sesuatu, mereka ditangkap. Tapi keterlibatan mereka yang belum ada indikasi untuk melakukan perbuatan itu tidak ada pencegahan. Nah, ini dalam konteks Indonesia sangat berbeda dengan yang ada di luar negeri. Nah, akhirnya mereka sekarang kenapa kemudian berteman dengan kelompok-kelompok sejenis, misalnya seperti Front Pembela Islam, kemudian Ukhuwah Islam yang digagas oleh Muhammad Al-Khattab. Karena memang mereka tidak bisa leluasa seperti sebelumnya, namun mereka bisa menitipkan pesan-pesan dan kehendak politik yang mereka inginkan. Makanya kalau kita membaca situasi di nasional, kenapa setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan FPI atau dengan FUI atau dengan ormas-ormas yang mendekati ideologi mereka seperti mereka, mereka membela. Padahal antara hubungan misalnya FPI dengan Hizbut Tahrir tidak ketemu. Misalnya pembelaan para lembaga bantuan hukum LBH-nya Hizbut Tahrir, ya, yang orang yang dimunculkan adalah Ahmad Khazinuddin, itu kan tidak ada keterkaitan dengan Munarman.
tapi mereka menarasikan bahwa pembelaan terhadap Munarman merupakan bentuk pembelaan kita terhadap pejuang-pejuang Islami. Nah, ini kan sesuatu yang narasi yang bersifat konyol. Karena apa? Tanpa FPI dan lain sebagainya, mereka tidak bisa menitipkan semua kehendak mereka, termasuk kedekatan mereka dengan kelompok-kelompok partai politik yang tidak mau menjadikan Pancasila sebagai asas berpolitik dan bernegara. Mereka menitipkan pesan-pesan itu. Jadi kalau karena saya ini bukan perwakilan kepolisian, jadi saya tidak bisa membuka data itu. Padahal data itu sudah terbuka secara lebar, sudah terdokumentasikan oleh pihak-pihak keamanan yang ada di Indonesia. Lalu apa yang teman-teman atau dari kalangan Nahdliyin yang bisa kita lakukan? Pertama, kita hanya bisa menjangkau di level orang-orang yang masih belum terlalu aktif atau yang disebut di dalam jejaring kelompok ekstremisme dan radikal teroris ini dengan lapis kedua, yaitu para simpati. Karena mereka ini kenapa masih jaya? Karena ditopang oleh orang-orang yang tidak masuk ke struktural tetapi sangat mempengaruhi, misalnya seperti logistik dan pendanaan. Karena mereka selalu mencari orang-orang kaya, pengusaha, kemudian artis-artis yang memiliki banyak anggota, kemudian banyak banyak anggota, banyak duit untuk mendukung gerakan mereka. Nah, mungkin itu pertama yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ke diskusi. Karena kalau saya berbicara soal kitab ini dan kitab itu, saya rasa teman-teman sudah baca lah. Jadi saya sengaja membawa ke aspek-aspek yang sifatnya global. Dan tentunya tugas dari teman-teman daripada Nahdliyin dan NU adalah terus melakukan yang bersifat kontra narasi, ideologi, dan sejenisnya. Karena aspek penindakan kita tidak bisa lakukan, tetapi kita bisa berkoordinasi, namun kita bisa melakukan aspek-aspek kontra narasi dan ideologi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ini lagi sambil jalan ini, lagi dampingin salah satu Habib yang ada di Gorontalo. Jadi saya mohon maaf sekali. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mas Riza atau Syekh besar kita, Mas Yuda. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Muhammad Makmun Rashid yang telah memberikan banyak informasi yang insya Allah bermanfaat besar khususnya bagi kami rekan-rekan pelajar Nahdlatul Ulama di Indonesia, di Istanbul. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, mari kita langsung melanjutkan ke acara selanjutnya di sesi diskusi bedah buku kali ini, yaitu tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini dipersilahkan rekan-rekan diskusi yang punya pertanyaan bisa langsung membuka kamera dan mikrofon atau menulis pertanyaan rekan-rekan lewat chat. Persilahkan. Assalamualaikum, ini dibuka berapa pertanyaan ini? Mas moderator. Kita lihat waktunya ya. Oke, siap. Kira-kira nanti kalau misalnya sudah mendekati waktu habis, saya tahu. Saya mau tanya nih kepada pembicaranya, kepada Mas Makmun itu, bahwasannya sebetulnya untuk HTI itu penanganannya dalam trias politika negara di kita itu bagaimana? Maksudnya untuk menangani HTI secara akar rumput, Mas ya, kan mereka kan senantiasa kan mengatakan bahwasanya kita itu memperjuangkan Islam. Mereka itu selalu berlindung dan memberikan sebuah legitimasi daripada ulama-ulama NU sendiri. Bahkan ada Nahdliyin rindu khilafah, kan begitu.
Itu kira-kira apa tips-tipsnya yang bisa diberikan kepada kita bahwasanya bagaimana untuk memberikan sebuah penangkal terhadap orang-orang bahwasanya HTI itu sebetulnya tidak se-Islami yang kalian bayangkan kan gitu, karena mereka itu senantiasa berlindung di balik wajah-wajah keislaman yang ada. Dan kemudian yang kedua, kalau kita boleh katakan bahwasanya menurut saya ini orang-orang Nahdliyin itu kan yang bergerilya di kota-kota besar Jakarta itu kan jarang tuh ya. Kebanyakan Nahdliyin itu bergeraknya di desa-desa. Nah itu kira-kira ada nggak tips-tips agar bisa Ustadz-Ustadz Nahdliyin itu mendekati kaum elit perkotaan seperti Felixio, seperti siapa si Ustadz-Ustadz Nahdliyin, Ustadz-Ustadz HTI yang lain seperti Al-Jawi misalkan, Siti Al-Jawi itu kan basis dia kitab kuning, tapi kalau saya lihat forumnya ngajinya ibu-ibunya itu bahkan orang-orang yang menengah ke atas gitu Mas. Kira-kira bagaimana tips-tipsnya itu? Ada perbedaan yang menonjol, misalnya mereka ini karena bisa ada yang bisa satu, kemudian mereka punya militansi untuk menyampaikan satu itu. Nah, kalau di internal kita atau di teman-teman yang Pancasilais, kemudian nasionalis dan lain sebagainya, masih memiliki anggapan bahwa kita belum, istilahnya kalau ngaji itu belum hatam, jadi tidak berani menyampaikan. Padahal di kalangan Hizbut Tahrir itu ya bisa satu itu yang dia utarakan, dia wartakan sana sini, seakan-akan dia sudah hatam kitab-kitab yang hebat dan lain sebagainya, babu zakat dan lain sebagainya. Nah ini artinya militansi untuk menyampaikan itu memiliki perbedaan. Kemudian yang berikutnya yang memiliki perbedaan adalah teman-teman harus menyadari bahwa di kalangan Hizbut Tahrir ini tidak semua mereka diproduksi atau diproyeksi untuk menjadi seorang agamawan seperti kita. Ya, kita ini dibekali oleh ilmu-ilmu agama yang jauh di atas mereka, dan itu harus kita akui dan menjadi nilai plus untuk kita. Makanya kalau orang-orang Hizbut Tahrir itu diadu kitab dengan kalangan NU maupun Muhammadiyah pasti KO. Saya katakan KO. Karena apa? Misalnya ketika mereka belajar satu kitab atau kitab misalnya kitab Bidayatul Hidayah misalnya, atau kitab kitab-kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun dan sebagainya. Nah, mereka tidak memiliki bekal untuk menjadi penyambung terhadap apa yang mereka baca. Nah, itu tidak dimiliki oleh teman-teman Hizbut Tahrir, tetapi dimiliki oleh teman-teman seperti NU. Nah, maka seharusnya ketika mereka mengklaim bahwa mereka sama dengan kita, ya kita harus juga mengatakan bahwa mereka berbeda dengan kita. Memang banyak perkara-perkara yang bersifat amalia itu sama dengan teman-teman Hizbut Tahrir, tetapi teman-teman masyarakat di level bawah harus kita yakini bahwa secara fikih siasa, cara berpolitik kita berbeda. Persamaan kita bukan berarti mengafirmasi gerakan mereka. Yang itu perlu kita bicarakan atau kita wartakan secara terus-menerus dengan teman-teman atau di masyarakat, baik di level perkotaan, di kalangan urban maupun di level pedesaan. Nah, jika kita ingin bisa menguasai level-level di kalangan urban, maka kita harus mampu mengemasnya. Nah, ini kita sudah mulai tumbuh, dan jangan lagi ada di antara kita berpikiran bahwa ini bukan bidang kita. Biarlah para kiai yang menyampaikan hadis, menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan kitab-kitab. Saat ini saya anggap itu bukan lagi zamannya. Ya, bukan lagi zamannya. Ketika kita terus mentradisikan cara berpikir dan mindset seperti itu, maka kita akan makin lama makin tergerus, karena teman-teman Hizbut Tahrir, teman-teman kalangan terbiak ini seperti orang yang pakar di segala ilmu pengetahuan. Saya pernah sering berdebat dengan mereka, termasuk yang untuk kalangan Gema Pembebasan itu dia nulis buku
terkait dengan khilafah. Saya tanya, latar belakang ente apa? Teknik. Lah, sedangkan saya kan tafsir Al-Quran. Lah, bagaimana ketemunya? Di dalam membaca sebuah teks-teks yang ada di dalam kitab. Kalau yang satu teknik, yang satu adalah tafsir. Makanya saya bilang, ya udah kalau begitu kita ketemu di tafsir teknik saja. Jadi ketika berdiskusi dan berdebat seperti itu, kita tidak ketemu. Tetapi seakan-akan mereka yang ahli teknik ini mengerti seperti orang yang belajar tafsir, orang yang belajar usul-usul yang ada di Islam. Nah, jadi militansi itu yang harus kita tingkatkan. Jangan lagi kita memiliki mindset, wah ini tugasnya ketua PCNU Turki, wah ini tugasnya bidang apa, kalau di PBNU itu bidangnya LDNU, sedangkan LTNU nggak punya nggak punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Nah, kalau kita kepung dan kemudian kita bicara dari semua lini, maka mereka tidak akan bergerak kalau kita isi. Dan yang penting yang ingin saya katakan bahwa kita jangan lagi menjemput bola, kita harus mengambil bola-bola. Jika kita ini, maaf saya lagi nemenin Habib di di rumah makan ini. Jadi gini, kita jangan lagi menjemput menunggu bola. Mereka itu kan kalau ngaji ada 3 orang, ya 3 orang mereka ajar. Kadang-kadang di antara kita ini kalau enggak banyak atau yang ikut ngaji 7 orang, kalau enggak 1000 orang enggak mau kita hadir. Nah, jadi terkadang sesuatu yang bisa kita gapai, tetapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi, akhirnya yang kecil itu tidak terjamah atau tidak terkoordinir, akhirnya mereka lari. Karena mereka ini orang-orang yang tidak saja mencari eksistensi, tetapi mencari sebuah alternatif di dalam jati diri keberagamaan mereka. Mereka ini kan adalah korban-korban secara keagamaan. Ya, urusan duit dan lain sebagainya itu adalah bonus untuk mereka. Tetapi mereka adalah korban-korban doktrin keagamaan. Makanya misalnya seperti Prof. Suteki, ya, kemudian yang belakangan yang dari ITS Unair itu kan orang-orang pintar tetapi minim pemahaman agamanya, ya, minim paham agamanya, akhirnya menjadi korban daripada kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang yang sudah kita rasa dia terpapar kelompok Hizbut Tahrir, maka jangan lagi kita berpikiran, oh ini bukan tugas saya, biar aja nanti mereka ditangkap pihak keamanan. Harus kita segera selamatkan dan harus kita tundukkan. Mereka ini kalau kita tidak debat, mereka seakan-akan mereka orang yang paling kuat dan paling mengerti agama Islam. Makanya kepada mereka harus lakukan upaya perdebatan secara intelektual. Nah, nanti mereka akan keok, mereka akan kalah, dan kemudian nanti mereka nantang lagi biasanya. Ladenin secara terus-menerus hingga kemudian seluruh argumentasi dia terpatahkan, nanti dia akan kembali ke hakikat sebenarnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Hizbut Tahrir ini di dalam kategori beragama, orang yang tidak punya mazhab. Jadi di dalam buku-buku, kalau kita baca buku-buku Hizbut Tahrir itu, mereka itu menganggap apa yang baik oleh kelompok mereka itu mereka pakai. Berbeda seperti kita di NU, ya. Kita punya ketetapan, misalnya ketika kita di dalam aspek tasawuf kita menggunakan siapa Imam Al-Ghazali, ya. Di dalam fikih kita menggunakan salah satu dari keempat mazhab ini, walaupun mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan di kelompok Hizbut Tahrir itu memiliki prinsip apa yang menurut mereka baik itu mereka ambil. Jadi kayak ibarat orang beragama tapi gado-gado dan tidak punya identitas keagamaan yang real. Nah, ini harus kita ketahui. Makanya upaya pendebatan, upaya ghazul fikir harus terus kita lakukan agar mereka ini tunduk. Karena mereka ini adalah korban doktrin dari cara beragama yang tekstualis dan korban-korban doktrin hayalan yang ingin mengembalikan kejayaan-kejayaan yang pernah telah lalu. Tetapi siapa drivernya? Driver kita saat ini kan manusia. Bayangin aja, Abu Rosta yang ada di Inggris itu kan seorang manusia. Baru dikasih harta, ya,
ribuan dolar oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipakai untuk kehidupan yang super-super mewah, ya. Apalagi kalau dia diberi kekuasaan untuk menjadi seorang pengendali atau driver. Saya katakan Abu Rosta secara kehidupan sendiri pun lebih mewah dibandingkan presiden kita Jokowi. Ini harus saya katakan secara real. Makanya teman-teman kalau baca berapa biaya pengeluaran kehidupan dari Abu Rosta, pimpinan Hizbut Tahrir, itu justru yang hidup di level kesederhanaan itu adalah presiden kita dibandingkan Abu Rosta sebagai pimpinan tertinggi Hizbut Tahrir yang ada di Inggris saat ini. Jadi banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat tetapi menjadi korban daripada kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka selalu memanipulasi dan membajak ayat maupun Quran maupun hadis untuk kepentingan politik praktis mereka. Dan hal yang perlu kita ketahui bahwa mereka selalu menggunakan strategi infiltrasi. Dan di dalam upaya strategi infiltrasi itu mereka melakukan upaya pembunuhan terhadap karakter-karakter orang-orang tertentu. Dan setiap konflik atau kecamuk yang ada di Indonesia selalu di dalamnya terlibat kelompok Hizbut Tahrir. Ya. Contoh yang paling mungkin banyak orang ketahui, penggulingan terhadap atau ketidaksukaan terhadap seorang non-muslim yang ada di Jakarta itu tidak terlepas daripada yang bersifat keagamaan yang ada di Indonesia ini. Karena mereka kalau sendiri misalnya Hizbut Tahrir kemudian membuat demo dan sebagainya bisa ditangkap. Oleh sebab itu mereka menunggangi kelompok-kelompok yang seide dan sehaluan dengan mereka, dan mereka siap pasang badan untuk hal-hal seperti itu. Jadi pesan saya terkait dengan hal ini, kita harus sama-sama militansi untuk berhadapan dengan mereka. Seberapapun ilmu yang kita miliki, jangan pernah takut. Karena sebenarnya sumber daya manusia kita yaitu jauh lebih bagus dibandingkan kelompok Hizbut Tahrir. Dan saya selalu mengatakan seperti ini bukan saja terkait untuk meningkatkan euforia teman-teman dan sahabat-sahabat, tetapi memang beginilah yang mereka lakukan kepada kita. Jadi kalau di dalam di dunia politik itu untuk membunuh sebuah lawan, kita harus menggunakan strategi lawan sembari kita membangun metode-metode yang baru yang tidak dimiliki oleh lawan. Makanya saya kalau ketemu sama mereka, saya menggunakan strategi yang dipakai oleh mereka itu. Jadi kalau mereka cuap-cuap suka berdebat, ya saya tantang. Saya nulis satu artikel. Lah kalau ente cuma kopas di Google, ngapain salah denin? Bukan level saya. Jadi saya selalu membunuh karakter mereka. Karena apa? Mereka juga menggunakan strategi itu kepada kita. Nah kira-kira seperti itu. Thank you Mas, syukron. Terima kasih Mas Mamun untuk jawabannya. Insya Allah kita punya waktu untuk 2 pertanyaan lagi. Dan lagi untuk rekan-rekan yang punya pertanyaan, saya silakan langsung. Mas Faiz. Izin bertanya Mas Riza. Oh, boleh. Saya maksudnya Mas Faiz itu yang buka mikrofon sepertinya. Atau Mas Safran. Oke. Sebentar. Silakan. Keizinannya Mas Mamun, aku ingin tanya soal potensi reformasi dari HTI itu sendiri ya. Tadi kan kita membahasnya soal bagaimana mengkonter narasi. Tapi aku ingin tanya potensi reformasi di dalam diri HTI itu sendiri ya. Apakah memungkinkan misalnya namanya suatu organisasi, namanya suatu gerakan, itu kan ada gaya survive-nya masing-masing ya, mental survive-nya masing-masing. Misal saja kita sebut PKS gitu ya. PKS itu kan dari awal kan sampai sekarang kan mengalami reformasi, mengalami perubahan. Yang sebelumnya PK yang kita kenal cukup keras, kemudian tahun 2008 mereka membuka diri, munasnya di Bali yang minoritas Muslim, kemudian mengkampanyekan iklan-iklan politik mereka, ada yang tidak berjilbab, kemudian ada agama-agama lain, bahkan sekarang ada Dewan Penasehat ya, semacam itu dari agama lain gitu ya. Jadi di dalam diri mereka juga melakukan reformasi. Nah, apakah itu memungkinkan HTI melakukan reformasi itu? Dan ketika HTI melakukan reformasi itu, mungkin saja bisa tidak mereka bisa beradaptasi dengan sistem hukum di kita gitu ya. Misalnya HTI
yang dari reformasi kemudian sampai sekarang ada perubahan gitu ya. Ada tidak potensi itu? Misalnya ada orang-orang yang moderat masuk ke sana kemudian mengubah corak HTI atau HTI itu sendiri yang mengubah dengan corak Indonesiaan kita gitu ya. Supaya mungkin kalau di tahap itu apakah mungkin kan kita tanda kutip kayak mentoleransi keberadaan mereka ketika mereka sudah melakukan reformasi dalam dirinya sendiri. Gitu sih Mas. Jadi apakah mengkonternya, apakah kita selalu harus mengkonter narasi mereka, melakukan perdebatan, ghazwatul fikr sama mereka, itu kan di satu titik itu akan menjenuhkan gitu ya, ada perasaan menjenuhkan dan mungkin di pihak lain, agama lain misalnya atau mereka yang sifatnya abangan jenuh gitu melihat Islam kok saling bertengkar satu sama lain misalnya gitu ya. Tapi apakah memungkinkan ada potensi reformasi di dalam diri HTI itu sendiri? Itu aja Mas. Makasih. Baik, terima kasih. Saya ambil contoh yang sudah terlarang juga, misalnya Front Pembela Islam. Dulu banyak orang-orang, termasuk juga di NU dan Muhammadiyah serta ormas-ormas yang lain, ketika FPI di dalam kondisi yang dalam tanda kutip sekarat, baik dari sebagai arah kebijakan yang bersifat keagamaan maupun politik, jika hadir oleh orang-orang tertentu kemudian mampu merubah panggung nasional mereka. Nah, hingga mereka kemudian para pimpinan-pimpinannya kemudian tersandung kasus-kasus hukum, tidak bisa diselamatkan. Walaupun adalah dari aspek-aspek tertentu mereka istilahnya kalau kita kasih bajunya dipakai dulu, ya setelah orangnya sudah tidak ada, kemudian kita simpan itu baju atau kita buang baju dan kita pakai baju yang kita kehendaki. Ibaratnya hanya memuliakan saja. Nah, Hizbut Tahrir ini bagi saya secara politik mereka tidak bisa ditoleran. Karena kebebasan yang kita memiliki batas, dan batas itu adalah konsensus bersama kita. Dan Hizbut Tahrir sudah menetapkan yang ada di Turki, yang ada di Mesir, yang ada di Yordania, atau bahkan yang ada di Indonesia. Mereka ini kan hanya penyambung lidah terhadap kehendak yang ada di Inggris. Karena Ismail Yusanto, kemudian Rohmat Eslabib, itu adalah orang-orang komunikator yang terhubung dengan yang ada di Inggris, dan mereka mewartakan dan mengemasnya di dalam konteks Indonesia ini. Makanya secara politik mereka tidak bisa ditoleran karena sudah memiliki sesuatu yang berbeda sama sekali. Ya, bukan kemudian kita karena dia berbeda secara politik kemudian kita matikan. Bukan di dalam cara berpikir seperti itu ya. Karena perbedaan yang dikehendaki oleh Hizbut Tahrir ini tidak memiliki kemaslahatan yang bersifat publik. Mungkin ada sebagian orang menganggap ini adalah keuntungan nantinya untuk umat Islam. Tetapi apakah Indonesia ini hanya milik umat Islam? Kan tidak. Makanya di dalam literatur itu kita selalu membaca bahwa Islam ini hadir bukan dalam kondisi ruang yang kosong. Justru Islam itu hadir ketika ada kekosongan. Nah, kalau ada kekosongan itu kan berarti tidak kosong betul. Ibarat rumah itu kan hanya kekurangan satu batu bata, kemudian agama Islam diciptakan, dibuat, dan kemudian hadirlah Nabi Muhammad sebagai drivernya. Nah, kecuali kita bisa toleran kepada mereka kalau itu menguntungkan semua belah pihak, termasuk non-Muslim. Dan lagi-lagi kalau kita membaca kitab-kitab yang terkait dengan keagamaan di luar Islam, maka Hizbut Tahrir tidak memiliki cara pandang seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah. Memiliki kesetaraan. Di Madinah itu kan orang-orang kalau mau jadi di tempat-tempat pos strategis ya diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi di dalam kitab-kitab primer Hizbut Tahrir, itu umat non-Muslim itu sudah dinomorduakan. Dan perempuan tidak boleh memimpin, ya. Makanya ketika mereka secara politik kita toleransi, maka ya
yang untung hanya jangankan umat non muslim, kita sesama umat Islam aja pasti akan berpecah belah. Dan ibaratnya perpecahan antara Sunni dan Syiah, ya, karena pergerakan yang dilakukan oleh kaum Wahabi yang dikendarai oleh Arab Saudi kemudian dibantu oleh Amerika. Jangan sampai pertarungan di antara umat Islam ini dimotori oleh Hizbut Tahrir kemudian disponsori oleh Inggris. Ini yang kita tidak kehendaki. Makanya saya sampai saat ini bagi saya tidak ada toleran secara politik kepada Hizbut Tahrir karena memang memiliki dasar yang berbeda dengan kita, dan oleh sebab itu maka kita harus melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap secara politik, dan kebebasan kita dibatasi yaitu dengan konsensus bernegara. Saya banyaklah fakta-fakta ada orang yang mengaku moderat kemudian masuk Hizbut Tahrir, ya bukan menjadikan Hizbut Tahrir menjadi moderat, tetapi dia malah justru masuk di bawah kendali Hizbut Tahrir. Karena apa? Hizbut Tahrir itu ada orang masuk dia kan bukan pemegang kendali. Nah, sedangkan ketika dia masuk dia harus ikut aturan yang telah dibuat, dan ketika aturan itu tidak dibuat maka dia akan siap-siap di depan. Makanya untuk orang masuk ke Hizbut Tahrir itu ada tahapan-tahapannya. Saya tidak mungkin langsung bisa dibaiat ketika masuk Hizbut Tahrir. Hizbiyin atau sabab-sabab atau aktivis Hizbut Tahrir ini kan melalui tahapan baiat-baiat. Jadi kalau orang sudah dibaiat maka dia harus menganggap apa yang dikeluarkan secara resmi oleh Hizbut Tahrir itu seperti kalau di bahasa ringkasnya itu bahwa itu adalah sesuatu yang benar di dalam konteks keberagamaan. Itu kalau teman-teman baca baiatnya, saya pernah nulis itu sumpah baiatnya seorang aktivis Hizbut Tahrir terhadap pemimpinnya. Jadi dia mengimani dan meyakini segala sesuatu yang keluar dari kelompok atau pemimpin mereka adalah sesuatu yang bersifat benar dan the others itu adalah salah. Jadi bagi mereka selain mereka adalah salah. Nah, ini memiliki titik temu dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh kelompok radikal teroris lainnya, di mana mereka tidak menerima kebenaran pada diri orang lain dan tidak menerima kesalahan pada diri mereka. Dan itu menjadi salah satu ciri khas dari teman-teman Hizbut Tahrir. Dan tentunya ketika kita seorang moderat masuk ke kelompok Hizbut Tahrir, bagi saya mustahil dia bisa mempengaruhi. Sekalipun diterjunkan 100 orang moderat di kelompok Hizbut Tahrir sangat mustahil. Karena apa? Dia melalui proses baiat. Sama kayak kelompok teroris itu. Saya punya banyak kawan lah. Kita coba upaya infiltrasi ke kelompok teroris, termasuk yang terbaru ini kasus-kasus negara Islam Indonesia NI. Banyak orang yang menganggap dirinya adalah seorang moderat dan ingin merubah NII KW9 yang ada di Garut. Kita taruh, ya, kita taruh. Ya udah coba buktikan selama 1 tahun bisa merubah NII apa tidak. Ternyata apa? Justru belum setahun orang-orang ini justru telah terkena hipno berbagai macam hipno, karena orang-orang ini juga menggunakan, kalau di dalam literasi itu kita mengenal namanya hypnowriting, kemudian hipnoterapi dan sebagainya. Seakan-akan dia bukan lagi orang yang berahlus sunnah wal jamaah, sudah NI udah NI full, ya. Akhirnya sebelum setahun udah kita tarik kembali, kita upaya pembersihan kembali doktrinnya, kemudian kita rehabilitasi, kita deradikalisasi kembali, akhirnya dia kemudian kembali. Jadi banyak fakta-fakta yang itu kemudian menjadikan saya tidak menjadi sesuatu yang bersifat optimis walaupun kita terjunkan ratusan orang ke dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Sama kayak begini, di dalam aspek misalnya filantropi, ada yayasan-yayasan yang dulu yayasan misalnya yang dahulunya bagian daripada dompet duafa, kemudian mereka keluar dan membentuk yayasan filantropi baru. Orang-orang yang kemudian masuk ke yayasan itu adalah orang-orang yang dulu menganggap dirinya moderat, tetapi bersama dengan mereka justru karena dia bukan pemegang kendali dan pemegang peraturan permainan di yayasan itu, akhirnya dia justru malah terlibat di dalam upaya pemberian donasi, ya, yang ada di Suriah.
melalui jalur Turki yang ada saat itu. Ya, teman-teman kalau baca berita-berita soal IHR dan lain sebagainya, ya banyak teman-teman aktivis atau pembelajar yang ada di luar negeri kemudian berkecimpung dengan orang-orang teroris yang ada di luar negeri. Dulu dia menganggap dirinya moderat, ya, menganggap dirinya moderat. Nah, karena dia pernah belajar di pesantren Salafiyah, ya, bukan Salafiyah, pesantren Salafiyah. Kalau saya masuk, saya bisa merubah atau minimal saya bisa mengarahkan duit ini harus dibuat untuk hal yang produktif. Tapi pada faktanya kemudian dan terdeteksi oleh kepolisian dia terlibat di dalam pengaturan pendanaan kepada kaum teroris walaupun itu di bawah hitungan 10% yang ada di luar negeri. Jadi karena data-data itu kemudian saya miliki, kemudian saya baca, saya dapatkan dari institusi-institusi intelijen yang tidak saja ada di Indonesia, tetapi juga karena saya bekerja di luar negeri, intelijen-intelijen yang ada di berbagai negara, itu membuat saya tidak yakin kalau kita masuk Hizbut Tahrir kemudian kita bisa merubah. Karena apa? Koordinator mereka itu ada di Inggris. Orang kalau mau masuk Inggris untuk membuat base camp itu tidak mungkin tidak mendapatkan stempel dari pihak intelijen yang ada di situ. Ibarat kita ini kan kalau mau masuk rumah permisi dulu. Nah, kalau dibolehkan baru kita buat. Tetapi kan kita harus mengikuti peraturan. Kita bayar pajak, kita bayar uang bulanan kepada RT, uang pengamanan, uang tong sampah dan lain sebagainya. Nah, logika-logika itu sebenarnya yang harus kita baca bahwa permainan yang dilakukan oleh teman-teman Hizbut Tahrir itu ya mengikuti role model yang dikehendaki oleh koordinator mereka yang ada di Inggris. Mereka ini hanya bagaimana mereka mengemas di dalam konteks mereka berkehidupan di masing-masing mereka tempat tinggal. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Habibmu lagi ke Gorontalo beliau. Nggak apa-apa nih Mas Suda ya. Mas Riza nggak apa-apa ya. Siap. Untuk satu pertanyaan terakhir mungkin di sesi diskusi sore ini, silakan Mas Faiz. Boleh. Yang tadi dia sudah angkat tangan lewat reaction. Silakan Mas. Boleh. Oh, makasih. Sebenarnya tadi mungkin udah sempat di-mention ya sama Ustadz Mamun. Saya tadi ada pertanyaan sebenarnya 2, Mas. Kalau boleh izin. Yang pertama itu terkait dengan, kalau kita tahu ya bagaimana pendekatan kaum-kaum seperti sebut aja HTI dalam memaknai teks-teks atau sumber-sumber utama keagamaan kita, di mana pendekatannya sangat simplistik, itu implikasinya adalah bagaimana memahami Islam itu dengan sistem Islam itu menjadi sangat, dari banyaknya jalan itu diberikan hanya satu jalan, sangat simplistik, dan di situ untuk orang-orang yang mencoba memahami agama Islam akhirnya mungkin menjadi jalan yang cukup efektif, sehingga tawarannya itu sedikit, mereka didoktrin agama itu menjadi sangat simplistik. Dan epistemologi seperti ini kan tidak ada di khazanah kita, di mana khazanah kita mengajarkan bagaimana epistemologi dalam memahami sumber-sumber yang ada itu menjadi cukup luas, dan itu membuat kita itu bisa lepas dari sistem-sistem yang sangat doktrinal. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita ingin mencoba, tadi kalimatnya Mas adalah mencoba meluaskan ini ya, counter narasi dari bagaimana kaum-kaum HTI itu sudah mencoba mendekati banyak kaum-kaum kota ataupun muslim-muslim baru, itu bagaimana mungkin kita bisa melawan narasi mereka sedangkan kita mungkin masih sangat awam, dalam artian kalau orang awam mereka tidak mempunyai sebuah khazanah yang luas untuk mengcounter ke orang-orang yang sangat simplistik yang mana epistemologinya itu sangat doktrinal. Nah, itu apakah memungkinkan orang-orang awam mungkin seperti saya ini memungkinkan bisa mengcounter seperti itu? Karena bayangan saya justru nanti takutnya kita terjebak pada sistem yang doktrinal juga, dan itu tidak merepresentasikan bagaimana khazanah keilmuan yang coba kita tawarkan kepada masyarakat, kepada muslim. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin nggak hanya terfokus kepada HTI, banyak kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Saya rasa sebenarnya dengan power yang ada, negara itu mungkin juga punya cukup ruang
untuk bagaimana bisa menghabiskan, dalam artian secara legal formal paling enggak, kelompok-kelompok yang dianggap itu mengancam ideologi kita. Tetapi kan banyak kelompok-kelompok yang itu dibiarkan eksis. Kalau kita membahas ini dalam ranah ide, mungkin akan agak susah ya, karena sistemnya itu adalah ideologis. Dan mungkin itu kita bisa pendekatan-pendekatan kultural, dan mungkin pendekatan-pendekatan yang Mas bilang tadi adalah mengcounter melalui narasi-narasi, mencoba menguasai ruang-ruang diskursus pengetahuan yang ada. Tetapi negara itu kan sebenarnya punya ruang untuk, paling nggak dari ruang-ruang legal formal, untuk langsung membasmi kelompok-kelompok yang dianggap mengancam ideologi kita. Tetapi seakan-akan beberapa kelompok-kelompok itu kan ada yang dibiarkan ditarik ulur. Dan mungkin pertanyaan saya adalah, mungkin Ustadz Makmun kan sudah linknya itu udah kemana-mana gitu relasinya. Apakah ada logika negara yang mencoba memaknai kelompok-kelompok radikal ini sebagai sebuah kayak permainan yoyo itu? Negara tuh bisa punya gunting langsung memotong yoyo sehingga yoyo itu nggak ditarik ulur. Tetapi mungkin negara itu memainkan kelompok-kelompok ini seperti yoyo itu ditarik ulur, tali ulur, ketika seakan-akan dia itu dibutuhkan dalam artian untuk menutupi sebuah wacana yang lebih penting, yang sifatnya mungkin ekonomi politik, dia dimainkan. Sehingga fokus masyarakat itu terfokus pada isu-isu yang seperti ini. Padahal ini tidak primer. Nah, tetapi misalkan tidak dibutuhkan atau memang lancang atau kejauhan, mereka akan dihabiskan seperti FPI ataupun HTI. Apakah ada kemungkinan untuk kelompok-kelompok radikal seperti itu dimainkan seperti yoyo itu oleh negara? Mungkin 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau di dalam konteks FPI misalnya, kita ambil contoh lagi, itu sangat mudah karena mereka memiliki ketergantungan terhadap sosok. Jadi mereka ini kan mengandalkan sosok salah satunya. Kalau sosoknya hilang, mereka tidak punya power dan militansi mereka menurun. Nah, kalau Hizbut Tahrir ini mereka menciptakan sosok-sosok yang banyak. Jadi misalnya taruhlah kita anggap ditangkap misalnya Ismail Yusanto atau Rahmat Eslabib atau Hafiz Abdurrahman, itu tidak mempengaruhi militansi di tingkat bawah. Karena apa? Mereka sudah menciptakan tokoh-tokoh yang tidak saja terfokus pada satu aspek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka ini di Indonesia, ini hanya masuk ke gelanggang politik-politik yang memberikan mereka karpet merah, tetapi mereka bukan aktor tunggal, ya, seperti kalau misalnya di beberapa negara, ya kenapa dilarang? Karena ada sejarah di mana aktivis-aktivis mereka terlibat di dalam upaya pengambil alih kekuasaan sebuah pemerintahan yang sah. Nah, kalau misalnya di Indonesia sudah terjadi sebuah diksi atau yang dikeluarkan oleh mereka dan diksinya itu sudah mengarah kepada pengambil alih kekuasaan dan sejenisnya, baru kemudian bisa diterapkan pasal yang memberangus secara keseluruhan. Nah, mereka ini kan bermain juga di wilayah ide yang di mana kebebasan demokrasi kita memungkinkan. Makanya kita pada aspek-aspek ide kita hanya bisa mengkonternya. Nah, kemudian jika kalian soal IKN dan sebagainya, mereka kan bisa diproses secara hukum oleh pihak kepolisian karena sudah ke wilayah politik dan lain sebagainya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kebijakan itu tidak bisa hanya dikeluarkan oleh presiden semata. Kalau undang-undang kan harus merapat dulu di DPR dan sebagainya, dan di DPR ini banyak juga titipan-titipan yang menampung aspirasi mereka karena banyak para politisi yang memanfaatkan dan menghendaki suara-suara mereka, ya. Sama seperti kalau kita berbicara kenapa sih pemerintahan Indonesia itu tidak melarang Salafi Wahabi yang sudah jelas di berbagai belahan dunia sudah ada yang melarang, sejarah-sejarah saja sudah berbicara. Tetapi kenapa Salafi Wahabi tidak bisa dilarang di Indonesia sedangkan di negara tetangga bisa? Nah, ini kan bukan saja persoalan yang bersifat ideologi tetapi bersifat politik. Makanya kita ya, tapi kota lu ya gue kurangin atau gue tutup dari negara lu, yang istilah bahasa ringkasnya seperti itu. Jadi ada aspek-aspek politis dan para pihak ketiga, para politisi memanfaatkan permainan ini.
Kalau tidak ada hal-hal yang bersifat politis itu, ya sangat mudah kita lakukan secara keseluruhan. Karena ada hal-hal yang bersifat politis dan para politisi di antara mereka ada yang menghendaki suara, ya, atau bergaining mereka. Misalnya kayak Fadlizon. Fadlizon itu kenapa sih kalau ada kasus terkait dengan forum pembela Islam mereka selalu dia bela? Ya karena konstituante atau rakyat yang memilih di mana tempat dia bisa menjadi seorang anggota DPR itu adalah orang-orang kebanyakan daripada orang-orang FPI misalnya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadikan orang-orang yang seharusnya undang untuk kepentingan berbangsa dan bernegara tersendat karena beberapa ide dan gagasan serta kehendak dititipin oleh kepala juga sangat praktis, ya. Nah, apa-apa lu gue tampung, gue pasang badan, yang penting lu milih gue lagi dan gue bisa jadi seorang anggota DPR. Nah, kalau anggota DPR kan tidak bisa dipengaruhi. Misalnya ada orang terpilih menjadi anggota DPR, tiba-tiba presiden tidak mau kan, tidak bisa juga. Makanya kita harus membedakan di mana pemerintahan, eksekutif, yudikatif, ya. Nah, itu harus kita bedakan. Jadi misalnya ketika presiden membubarkan Hizbut Tahrir dengan mengeluarkan Perpu misalnya, ya itu tidak serta-merta di DPR itu kemudian setuju semuanya karena ada anggota partai atau dari politisi-politisi yang ada di DPR justru bergandengan tangan dengan teman-teman Hizbut Tahrir dan memberikan karpet merah serta berselancar di alam demokrasi secara bersama-sama. Jadi makanya saya selalu bilang ya kita harus gencar secara normatif. Kalau orang bilang apakah enggak jenuh? Saya ini hingga saat ini saya belum jenuh untuk melakukan perdebatan atau mengcounter mereka baik secara serius maupun tidak serius. Makanya sebenarnya kan buku saya itu bukan hanya Hati Gagal Paham Khilafah. Yang kedua itu judulnya Sayyinutu Khilafah. Kemudian yang ketiga itu Mabuk Khilafah. Masih ada 6 buku lagi yang akan saya terbitkan secara bertahap lah. Jadi kita juga melakukan counter narasi itu tidak selalu harus yang bersifat intelektual atau akademik. Ya kita sesuaikan target kita, misalnya anak muda ya udah ala-ala anak seperti itu, Mas. Nanti kalau kurang jelas atau ingin bertanya nanti bisalah kontak saya di media sosial dan lain sebagainya biar lebih. Ini saya kalau enggak dampingin Habib enggak apa-apa nambah-nambah lagi pertanyaan. Apalagi ini kan enggak enak saya di rumah makan ada musik. Mohon maaf sekali nih teman-teman yang ada di Turki. Enggak apa-apa, Mas. Sebelum sesi diskusi kali ini tutup, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Mas Ma'mun yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dalam sesi diskusi bedah buku kali ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup yang akan dibawakan oleh moderator acara Gus Ivan. Untuk tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Riza dan pembicara. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum menuju ke penghujung acara yaitu doa, mungkin akan ada sedikit final remarks dari Ketua PPI Turki, Mas Fauzul. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas MC dan teman-teman semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Teman-teman yang saya hormati, Gus Yuda selaku Ketua PCNU dan tadi ada Gus Ma'mun selaku narasumber. Kami di sini juga sudah mendengarkan diskusi atau pemaparan terkait HTI ya, HTI salah paham terkait khilafah. Di sini PPI Turki diundang oleh Gus Yuda ini kebetulan karena saya menganggap PCNU ini sebagai saudara dekat gitu ya,
dan ketika diundang oleh Gus Yuda, saya langsung cepat-cepat gitu bergegas untuk mencari posisi untuk bisa berdiskusi atau memberikan sapaan untuk ke teman-teman di PCNU. Terkait HTI, mungkin saya tidaklah ahli di bidangnya begitu. Namun yang saya ketahui adalah bagaimana kita harus tegak membentengi Pancasila kita selaku undang-undang dan landasan ideologi bernegara kita di Indonesia. Yang mana Pancasila itu juga memang hasil dari konsensus nasional yang juga sudah disebutkan oleh Gus Ma'mun ya, bahwa kita di sini sudah bersepakat sebenarnya berkaitan dengan sistem negara di Indonesia gitu, yaitu Pancasila, yang mana kita terbagi dari berbagai macam golongan, ras, agama, suku, budaya gitu, dan dari sanalah kita juga bahu-membahu untuk membentengi itu semua. Mungkin itu dari saya. Salam hangat untuk seluruh rekan-rekan di PCNU. Semoga kita terus bersilaturahim untuk hal-hal yang lebih baik, program kolaborasi bersama gitu ya. Kebetulan saya juga di sini sedang menjampi gitu ya, IMM dan lain sebagainya, aktivis di Indonesia, bahwa ya kita sama-sama di sini untuk berkarya bersama gitu untuk bangsa dan negara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi penutup acara. Mungkin apa namanya? Oke. Penutup aja yaitu doa, dan sebelum kita menuju ke doa nanti, diharapkan setelah doa jangan leave dulu teman-teman, karena akan ada sesi dokumentasi. Dan yang akan memimpin doa yaitu Mas Yuda. Kepada Mas Yuda kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan li jalali wal karimi kama yanbaghi li jalali wa qimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya Rabbana bainana shakiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi hadzal yawm wa la fi hadzal laila dunya illa ghafarta wa la marida illa safaita wa la asiran illa yasharta ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa buka on cam dulu sebentar ya untuk dokumentasi. Satu menit, nggak sampai 1 menit juga sih, 10 detik aja. Mungkin teman-teman bisa on cam, dan nanti Mas Munir bisa mungkin. Oke, Mas Munir bisa ambil gambar mungkin. Bisa. Oke, Oke, saya ulang ya. Ya. Hitungan 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Insya Allah PCNU Turki akan ada acara terdekat yaitu Isra Mi'raj. Jadi diharapkan kehadiran jenengan semua nanti ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.